Hasil pemeriksaan poligraf, Ferdy Sambo ternyata bohong saat jawab tak ikut menembak Brigadir J. Saudara diperiksa dengan alat poligraf? Pernah. Pernah. Pertanyaan apa yang diajukan pada saudara pada waktu itu? Apakah saya bacakan ya? Di dalam pertanyaan di poligraf, saudara ditanyakan apakah saudara melakukan penembakan terhadap Joshua? Jawaban saudara apa? Tidak. Tidak. Sudahkah hasil yang saudara ketahui? Sudah. Apa? Tidak jujur. Terima kasih majelis. Yang mulia, Ya. ini harus mohon maaf yang mulia. Ya. Belum selesai saya menjawab itu, setahu saya tidak bisa digunakan dalam pembuktian di pengadilan. Hanya pendapat saja. Jadi jangan sampai framing ini membuat media mengetahui bahwa saya tidak jujur. Demikian ya. Ya, nanti biar majelis yang menilai. Masalah kejujuran saudara, majelis hakim yang menilai. Bahwa Pak Ferdy Sambo sekali lagi tidak pernah menembak korban Joshua, ya, tidak pernah menembak korban Joshua. Yang dilakukan oleh Pak Ferdy Sambo adalah menggunakan senjata Joshua untuk menembak dinding pada saat kejadian perkara itu. Itu yang disampaikan kemarin pada fakta persidangan dan juga itu sama seperti yang ada di BAP. Saya kira itu. Berarti yang maksud dari kalimat pistol yang digunakan menembak punggung, karena kan pertanyaan dari JPU adalah apakah ini pistol yang digunakan untuk menembak punggung Joshua, dan dijawab iya sama Pak FS. Nah itu dari penasihat hukum atau gimana? Saya kira apa yang disampaikan Pak Ferdy Sambo jelas, itu beberapa kali ditanyakan juga, mungkin oleh hakim juga ditanyakan juga oleh penasihat hukum, bahwa beliau hanya menggunakan pistol HS dari pinggang Joshua diambil, kemudian ditembakkan ke dinding ke beberapa tempat, tetapi tidak pernah menembak ke Joshua. Melihat ada potensi untuk dia itu berbohong, seperti ya. Dari apanya? Saya mengatakan ada, ya kita lihat dari suara contohnya, ya. Nah, padahal untuk beberapa case ini ya, ketika seseorang dalam peristiwa menceritakan hal yang merupakan episodic memory, karena merupakan framing penembakan ini adalah merupakan hal yang penting, sehingga saya mengatakan memori jenisnya adalah episodic. Nah, di sini harusnya melibatkan dengan emosi-emosi yang juga terlihat pada saat seseorang harusnya jujur ketika tidak menembak, ya. Tetapi, ya, apa yang dilakukan oleh Ferdy Sambo, ekspresinya adalah merupakan ekspresi yang datar saja, ya. Sehingga di sini tidak ada sinkronisasi, ya, antara apa yang keyakinan dirinya dengan apa yang nampak, begitu. Mantan Kadif Propam Polri, Ferdy Sambo mengungkapkan hasil pemeriksaan uji poligraf terhadap dirinya dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Dalam pengakuannya, Ferdy Sambo mengatakan hasil pemeriksaan uji poligraf terhadap dirinya adalah tidak jujur alias bohong saat ia menjawab tak ikut menembak Brigadir J. Demikian hal tersebut terungkap di persidangan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu 7 Desember. Adapun Ferdy Sambo menyampaikan pengakuannya tersebut saat bersaksi untuk terdakwa Richard Eliezer atau Baradae, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Terungkapnya hasil uji poligraf Ferdy Sambo itu berawal dari pertanyaan yang disampaikan jaksa penuntut umum kepada mantan Jenderal Polisi Bintang 2 itu. Saudara saksi, pernah saudara diperiksa dengan alat poligraf? Kata jaksa kepada Ferdy Sambo, pernah, jawabnya. Kemudian jaksa melanjutkan pertanyaannya kepada Ferdy Sambo saat ia diperiksa menggunakan poligraf. Jaksa bertanya apakah Ferdy Sambo turut menembak Brigadir J. Jawaban saudara apa? Tanya jaksa. Tidak, kata Ferdy Sambo. Lalu, jaksa menanyakan mengenai hasil pemeriksaan menggunakan poligraf tersebut kepada Ferdy Sambo. Sudahkah hasilnya saudara ketahui? Kata jaksa. Sudah, tutur Sambo. Apa hasil pemeriksaan poligraf? Tanya jaksa lagi. Tidak jujur, jawab Ferdy Sambo. Setelah mengakui hasil pemeriksaan menggunakan poligraf terhadap dirinya tidak jujur, Ferdy Sambo kemudian meminta agar majelis hakim memberikan kesempatan untuk menyanggah apa yang ia sampaikan. Ferdy Sambo mengatakan bahwa hasil uji poligraf tidak bisa digunakan sebagai bentuk pembuktian di pengadilan. Jadi setahu saya poligraf itu tidak bisa digunakan dalam pembuktian di pengadilan, hanya pendapat saja.
Jadi jangan sampai framing ini membuat media mengetahui bahwa saya tidak jujur, ujar Ferdy Sambo. Setelah mendengar sanggahan Ferdy Sambo, majelis hakim kemudian menanggapinya bahwa hal tersebut nanti akan dinilai. Nanti biar majelis yang menilai, masalah kejujuran saudara majelis hakim yang menilai, ujar hakim. Adapun dalam kasus ini, Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J bersama dengan Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Berdasarkan dakwaan jaksa, Richard Eliezer menembak Brigadir J atas perintah mantan Kepala Divisi atau Kadif Propam kala itu Ferdy Sambo. Peristiwa pembunuhan Yosua disebut terjadi setelah cerita Putri Chandrawati yang mengaku dilecehkan Yosua di Magelang. Kemudian Ferdy Sambo marah dan merencanakan pembunuhan terhadap Yosua yang melibatkan Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Akhirnya Brigadir J tewas di rumah dinas Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Atas perbuatannya, Richard Eliezer, Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf didakwa melanggar pasal 340 KUHP Subsider, pasal 338 KUHP Cungto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Cungto, pasal 56 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.